Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai konsep dan sifat eksponen. Bersama dengan saya, Anissa Nur Fadilah. Halo murid-murid, apa kamu siap untuk belajar? Nah, terlebih dahulu, saya akan mengenalkan kepada anak-anak semua mengenai invisible math, yaitu sebuah peraturan dalam matematika yang mana kita tidak dapat melihatnya, namun mereka tetap ada di sana dan tetap memiliki makna. Yang pertama, setiap bilangan berapapun itu memiliki penyebut satu. Sebagai contoh, angka 5. Ini akan sama dengan 5/1. Yang kedua, setiap angka berapapun itu memiliki eksponen atau pangkat 1. Sebagai contoh, angka 8 itu sama dengan 8/1. Yang ketiga, setiap variabel apapun itu memiliki koefisien 1. Sebagai contoh, variabel X sama dengan 1X. Yang keempat, setiap angka berapapun itu memiliki tanda positif di sisi kirinya. Sebagai contoh, angka 20. Ini sama dengan positif 20. Yang kelima, variabel negatif sama dengan negatif 1 dikalikan dengan variabel, apapun jenis variabelnya. Sebagai contoh, negatif X ini sama dengan negatif 1 dikalikan dengan X. Yang keenam, ada simbol perkalian antara setiap koefisien dan variabel apapun itu. Sebagai contoh, 12X ini sama dengan 12 dikalikan dengan X. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu tanda negatif sebelum tanda kurung sama dengan negatif 1 dikalikan dengan suku tersebut. Sebagai contoh, negatif dalam kurung negatif X ini sama dengan negatif 1 dikalikan dalam kurung negatif X. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsep eksponen. Bentuk umum eksponen yaitu A pangkat N. A di sini adalah basis atau bilangan pokok, sedangkan N adalah pangkat. Nah, eksponen ini mengacu pada berapa kali suatu basis atau bilangan pokok dikalikan dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, A pangkat 3 ini sama dengan A kali A kali A. Jika kita perhatikan, perkalian A di sini terdapat sebanyak 3 kali. Sekarang kita masuk ke dalam sifat eksponen. Yang pertama, pangkat 0. Artinya, basis dengan pangkat 0 ini hasilnya akan selalu sama dengan 1. Bentuk umumnya yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Sebagai contoh, 5 pangkat 0 sama dengan 1. Begitu pula dengan angka yang lain, yaitu 7 pangkat 0 sama dengan 1. 10 pangkat 0 sama dengan 1. Baik, sekarang kita masuk pada sifat yang kedua, yaitu pangkat 1. Artinya, angka berapapun yang memiliki pangkat 1, hasilnya akan sama dengan dirinya sendiri. Bentuk umumnya adalah A pangkat 1 sama dengan A. Biasanya, pangkat 1 ini tidak ditulis. Nah, sebagai contoh, 5 pangkat 1 itu sama dengan 5. Untuk yang lainnya, misal 3 pangkat 1 sama dengan 3. 25 pangkat 1 sama dengan 25. Untuk sifat yang ketiga,
perkalian pada eksponen. Artinya, saat mengalihkan suku eksponensial dengan basis yang sama, maka dapat kita tambahkan pangkatnya. Bentuk umumnya yaitu A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. Ini sama dengan A pangkat M ditambahkan dengan N. Sebagai contoh, 5 pangkat 4 dikalikan dengan 5 pangkat 2. Nah, di sini basisnya sama, yaitu angka 5. Sehingga pangkatnya dapat kita tambahkan, yaitu 4 tambah 2. Maka hasilnya menjadi 5 pangkat 6. Lalu sifat yang keempat, yaitu pembagian pada eksponen. Artinya, saat membagi suku eksponensial dengan basis yang sama, maka dapat kita kurangi pangkatnya. Bentuk umumnya yaitu A pangkat M per A pangkat N, atau A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Maka ini akan menjadi A pangkat M dikurangi N. Sebagai contoh, 5 pangkat 6 per 5 pangkat 2. Jika kita perhatikan, di sini memiliki basis yang sama, yaitu 5. Maka pangkatnya dapat kita kurangi, yaitu 6 dikurangi 2. Maka hasilnya akan menjadi 5 pangkat 4. Sifat yang kelima, yaitu perpangkatan pada eksponen. Artinya, ketika suatu eksponen dipangkatkan, maka dapat kita kalikan pangkatnya. Bentuk umumnya yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N. Ini akan menjadi A pangkat M dikalikan dengan N. Sebagai contoh, 5 pangkat 2 dikalikan dengan 3. Nah, di sini basisnya 5. Dan ini merupakan eksponen yang dipangkatkan. Maka pangkatnya dapat kita kalikan, yaitu 2 dikalikan dengan 3. Maka hasil eksponen ini akan menjadi 5 pangkat 6. Sifat yang ke-6 yaitu perkalian bilangan yang dipangkatkan. Artinya, untuk mencari pangkat suatu perkalian, terapkan eksponen ini pada kedua suku atau pada masing-masing suku. Bentuk umumnya yaitu A kali B dipangkatkan dengan N. Maka menjadi A pangkat N dikalikan dengan B pangkat N. Contohnya, 5 kali 4 dipangkatkan dengan 2. Nah, di sini terdapat perkalian yang dipangkatkan. Maka masing-masing suku ini kita pangkatkan. Maka hasilnya menjadi 5 pangkat 2 dikalikan dengan 4 pangkat 2. Sifat yang ketujuh yaitu perpangkatan pada pecahan. Artinya, saat memangkatkan suatu pecahan, maka kita terapkan eksponen ke pembilang dan penyebutnya atau pada bagian atas serta bagian yang bawah. Bentuk umumnya yaitu A per B dipangkatkan dengan N. Maka menjadi A pangkat N per B pangkat N. Contohnya, 5 per 4 dipangkatkan dengan 2. Nah, di sini terdapat pecahan yang dipangkatkan. Maka pangkat ini berlaku untuk pembilang maupun penyebutnya. Hasilnya akan menjadi 5 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Selanjutnya, pada sifat yang ke-9 yaitu pangkat negatif. Artinya, ketika suatu bilangan dipangkatkan dengan pangkat negatif menjadi pecahan 1 per
basis tersebut dengan pangkat positif. Bentuk umumnya yaitu A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Sebagai contoh, 5 pangkat negatif 2. Basisnya adalah 5 dan pangkatnya negatif, yaitu negatif 2. Maka dapat kita ubah menjadi pangkat positif, yaitu 1 per 5 pangkat 2. Selanjutnya, kita masuk ke dalam contoh eksponen. Terdapat soal, sederhanakanlah bentuk dari A per B dipangkatkan dengan negatif 2. Dikalikan dengan AB dipangkatkan dengan negatif 3 per A pangkat 2 dikali B dipangkatkan dengan negatif 4. Nah, di sini kita harus mengingat sifat eksponen, baik perpangkatan pada eksponen maupun perkalian pada eksponen dan pembagian pada eksponen. Nah, di sini kita lihat pada bagian pertama, yaitu A per B dipangkatkan dengan negatif 2. Di sini ada pecahan yang dipangkatkan, maka pangkat ini berlaku untuk pembilang maupun penyebut. Ini akan menjadi A pangkat negatif 2 per B pangkat negatif 2. Berikutnya kita lihat AB dipangkatkan dengan negatif 3. Nah, di sini terdapat perkalian bilangan yang dipangkatkan. Maka pangkat ini berlaku untuk diterapkan dalam masing-masing suku. Hasilnya akan menjadi A pangkat negatif 3 kali B pangkat negatif 3. Berikutnya A pangkat 2 kali B dipangkatkan dengan negatif 4. Di sini terdapat perpangkatan pada eksponen serta perkalian bilangan yang dipangkatkan. Nah, kita lihat untuk suku A pangkat 2 terlebih dahulu. Nah, ini pangkatnya dapat kita kalikan dengan negatif 4. Maka hasilnya akan menjadi A pangkat negatif 8. Lalu untuk suku B-nya akan menjadi B pangkat negatif 4. Setelah itu, pada bagian pembilang dapat kita hitung terlebih dahulu pangkatnya, yaitu pada suku A. Suku A di sini terdapat A pangkat negatif 2 dikali dengan A pangkat negatif 3. Maka perkalian pada eksponen ini pangkatnya dapat kita jumlahkan, yaitu negatif 2 ditambahkan dengan negatif 3. Maka hasilnya akan menjadi A pangkat negatif 5. Kemudian pada pembilang untuk suku B-nya masih tetap, yaitu B pangkat negatif 3. Selanjutnya kita lihat pada bagian penyebut. Di sini dapat kita hitung suku B-nya, yaitu negatif 2 ditambahkan dengan negatif 4. Maka ini hasilnya akan menjadi B pangkat negatif 6. Lalu untuk suku A-nya masih tetap, yaitu A pangkat negatif 8. Sekarang hasilnya menjadi A pangkat negatif 5 dikali B pangkat negatif 3 per B pangkat negatif 6 dikalikan dengan A pangkat negatif 8. Ini merupakan bentuk pembagian pada eksponen, sehingga pada basis yang sama dapat kita kurangi pangkatnya. Untuk basis A, yaitu A pangkat negatif 5, kita kurangi dengan negatif 8. Sedangkan basis B, yaitu B pangkat negatif 3, ini kita kurangi dengan negatif 6. Maka hasilnya akan menjadi A pangkat 3 dikalikan dengan B pangkat 3.
Jika kita sederhanakan lagi, ini akan menjadi perkalian bilangan yang dipangkatkan, yaitu AB dipangkatkan dengan 3. Nah, ternyata sudah usai pembahasan kita kali ini. Di sini saya ingin memberikan sedikit pesan moral kepada anak-anak semua, yaitu apabila kita di kelas, marilah melakukan yang terbaik dan juga saling mendukung dengan belajar bersama. Tentunya dengan kawan-kawan tercinta. Inilah akhir kesempatan kita pada kali ini. Cukup sekian dan juga terima kasih atas perhatiannya.